Jadi nama beliau ini adalah Sultan Jalal Daulah Muizzuddin Waddin Abdul Fatih Malik Shah bin Alp Arslan. Nah, berarti beliau ini adalah anak dari Sultan Alp Arslan yang tadi saya sebutkan. Sultan ini adalah satu sultan yang cukup berpengaruh dalam menyebarkan Islam, kekuasaan Islam ke kawasan Eropa Timur, yang ini nanti akan mendekatkan Islam ini pada ke penguasaannya ke kawasan Eropa ini. Nah, Sultan Arslan ini terkenal dengan perang yang sangat penting untuk mengatasi perang antara Bani Seljuk dengan Romawi yang itu dimenangkan oleh Bani Seljuk pada tahun 1072. Jadi pada tahun 1071 maaf ya, itu perang Mandike. Nah, nanti tahun 1072 Arslan ini perang yang di ini yang tentu di luar masuk terus. Nah, jadi beliau ini nanti Sultan Alp Arslan ini terbunuh pada tahun 1072 yang ini menandai berakhirnya kekuasaan dari Sultan Alp Arslan ini. Malik Shah ini lahir pada tanggal 16 Agustus 1925 atau tahun 447 Hijri di Isfahan. Kalau sekarang wilayah Iran ini, dan 1092 di Baghdad. Nah, berarti beliau ini meninggal dalam usia yang sangat muda ya, 37 atau 38 tahun. Memang kalau kita perhatikan ya, sejarah para salatin ini, sultan-sultan pada masa lalu itu jarang yang sama usianya sangat sepuh, sangat tua, itu jarang. Kita lihat saja misalnya Muhammad Al-Fatih, Sulaiman Al-Qanuni, Sultan Salim yang pada masa dinasti Utsmaniyah, atau bahkan Arslan sendiri itu meninggalnya itu rata-rata di bawah umur 50 tahun gitu ya. Ini menjadi satu satu pemikiran kita ya, kenapa pada masa itu Sultan itu kok umurnya itu pendek-pendek gitu ya. Mereka ini ya seperti ini, Malik Shah ini hanya 37-38. Nah, ini rupanya memang sudah menjadi semacam tradisi ya di masyarakat sudah menjadi tradisi di masyarakat masa itu bahwa yang namanya sultan-sultan ini dia sudah disiapkan kan sejak anak-anak, sejak kecil. Jadi mereka ini memang sudah siap menjadi sultan pada usia belasan tahun begitu. Nah, ini seperti Sultan Malik Shah ini juga dalam umur 17 tahun atau 18 tahun ya hitungan Hijriah, beliau sudah menjadi sultan. Maaf, ini sinyal di tempat saya kurang bagus ini, jadi keluar masuk terus ini. Iya, di mana-mana. Saya lanjut ya. Gitu, ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu ini. Jadi beliau ini meninggal dalam usia yang masih muda karena memang dipersiapkan itu sudah sejak kecil ya, untuk menjadi sultan. Nah, sehingga menjadi sultannya itu cukup lama, cukup panjang begitu. Itu udah sekitar 20 tahun. Nah, jadi dari umur 18 tahun sampai umur 38 tahun begitu. Tetapi
sepanjang menjadi sultan, karena memang kan 18 tahun itu usia sangat produktif ya, usia yang disebutnya itu golden age. Nah makanya kenapa prestasi-prestasi para sultan para sultan ini umurnya ini di ini ya, para sultan ini umurnya tidak panjang tetapi produktif ya, karena memang mereka hidup dalam ini ya, dalam persiapan yang sangat matang untuk menjadi sultan. Baik, dilihat ya, next berikutnya. Nah, bagaimana Sultan Malik Shah ini? Ya, ini sinyal di sini kurang bagus. Ini saya sudah mematikan video ya. Suara saya bagaimana? Suara saya bisa bisa diterima dengan baik ini? Ada? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ya ada, baik. Kalau ada ya kita lanjut. Nah jadi kita mulai di Sultan Malik Shah ini, dia memang sudah dipersiapkan ya sebagai sultan itu sejak kecil. Sejak di bawah Malik Malik Shah ini oleh ayahnya Al-Arslan itu sudah dilatih macam-macam. Dia dilatih agama, dilatih Aduh, sayang banget ya. Aduh. Iya. Beliau ini sejak kecil itu sudah dilatih macam-macam ya, dilatih agama, administrasi, kemiliteran, dan bahkan bukan hanya dilatih secara teoritis, tapi juga dilatih untuk terjun langsung. Nah, dalam usia yang sangat muda, sekitar 16 atau 17 tahun, beliau juga ikut dalam perang Manzikat bersama dengan ayahnya, walaupun tidak menjadi tidak menjadi panglima, tapi posisinya sangat penting ya di dalam posisinya cukup penting dalam perang Manzikat ini. Nah, sehingga di masa-masa muda itu ya, itu memang sudah siap dia untuk menjadi pemimpin ya, menjadi sultan itu. Nah, kita bisa bayangkan ya bagaimana metode pendidikan pada masa lalu itu yang dia bisa cepat mempersiapkan seseorang untuk menjadi ahli pada bidangnya. Itu seperti misalnya siap untuk menjadi sultan. Kita sering mendengar ya biografi para ulama pada masa lalu itu. Jadi ulama-ulama ini juga dalam usia belasan tahun itu sudah sangat mahir. Misalnya Ibnu Taimiyah ya, diceritakan beliau ini yang dalam usia 16 atau 17 tahun itu sudah menjadi rujukan. Jadi mufti begitu ya, jadi tempat bertanya dari orang-orang tentang masalah agama. Nah, ditarik juga pada masa lalu ya, misalnya dulu Aisyah kan yang dididik oleh Rasulullah SAW sejak usia kecil, karena dinikahi oleh Rasulullah sejak usia 6 tahun, 7 tahun kan ya, kemudian bersama dengan Rasul sejak umur 9 tahun. Itu Aisyah ketika ditinggal Rasulullah itu usianya 17 atau 18 tahun, tapi waktu itu sudah menjadi tokoh, dia sudah menjadi tempat bertanya dari banyak orang. Jadi artinya penempaan pembinaan ya dalam pendidikan pada masa lalu itu sudah sangat efektif. Jadi sejak kecil memang disiapkan sehingga umur belasan itu 17-18 itu memang sudah matang, dia sudah siap untuk terjun menjadi tokoh-tokoh, menjadi pemimpin-pemimpin. Dan ini memang kejadian begitu ya. Itu bukan sekedar omong kosong gitu, tapi ini sungguh-sungguh sesuatu yang terjadi. Kalau kita dengar cerita Muhammad Al-Fatih misalnya ya, kita juga mendengarkan cerita yang sama. Jadi sejak kecil dia sudah dilatih macam-macam. Umur 12 tahun sudah dipercaya jadi wali kota. Umur 19 tahun itu sudah jadi gubernur.
di Edirne, dan umur 21 tahun itu sudah menjadi menjadi sultan. 22 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel gitu. Jadi memang pendidikan pada masa itu memang sangat straight to the point dan tidak banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak diperlukan di dalam pendidikan, sehingga setiap orang itu dia sudah siap menjalankan tugasnya pada masanya itu. Nah, ini barangkali rasionalisasi ya kenapa Sultan Malik Shah itu umur 18 tahun dia sukses itu menjadi sultan itu. Di kita memang kalau dibandingkan di zaman kita sekarang yang pendidikannya sangat lambat begitu ya. Kita umur 17 tahun tuh baru masuk universitas. Universitas ini kan baru masa agak serius sebenarnya. Sehingga umur 24-25 tahun tuh baru masuk dunia kerja. Ini kan saya kira sudah sangat terlambat. Nah, memang ini perlu ada semacam perbaikan ya cara pendidikan, walaupun tidak sifatnya masif, tetapi memang harus ada nih satu pendidikan revolusioner seperti pada masa lalu itu. Yang kedua ya, pembinaan yang menyebabkan ya Malik Shah ini menjadi orang yang sangat berpengaruh itu adalah bimbingan intensif dari Nizamul Muluk. Ya, Nizamul Muluk ini Nizamul Muluk ini dia adalah seorang wazir ya atau perdana menteri, nanti kita akan jelaskan pada masa ayahnya yaitu Alp Arslan. Nah, tapi dia adalah wazir yang sangat baik, wazir yang sangat soleh, dan juga punya sifat kebapaan dan sebagai guru itu sangat luar biasa, sehingga Nizamul Muluk inilah yang membimbing Malik Shah itu sejak kecil, sampai bahkan ketika Malik Shah menjadi sultan itu wazirnya tetap Nizamul Muluk sebagaimana wasiat dari ayahnya. Nah, sehingga Nizamul Muluk dia memberikan ya, mencurahkan apa yang dia miliki untuk menyiapkan Malik Shah menjadi seorang raja yang hebat. Nah, maka oleh sebab itu pada usia belasan tahun bakat kepemimpinannya sangat menonjol ya, dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Jadi Malik Shah ini adalah anak terkecil dari Alp Arslan, sehingga nanti juga sempat ya, nanti ketika Alp Arslan meninggal, kemudian menunjuk Malik Shah sebagai sultan, itu ada semacam intrik ya di keluarga Bani Seljuk, yaitu dari pamannya. Nah, nanti kita akan lihat ya, pamannya ini Korut namanya, dia mencoba menghasut kakak-kakaknya Malik Shah. Itu kan ada kakaknya, ini kan beliau ini namanya kan Jalaluddaulah. Jalaluddaulah. Nah, kalau kakaknya itu namanya Jalaluddin, sama juga belakangnya Malik Shah. Jalaluddin Malik Shah, yang lain ini Jalaluddaulah Malik Shah. Nah, kakaknya itu sempat diprovokasi oleh pamannya Korut itu untuk memberontak kepada adiknya ini, karena dianggap bahwa adiknya ini tidak layak ya mendahului kakaknya untuk menjadi sultan gitu. Tetapi kakaknya ini menolak, kan tidak mau dia kan gitu ya. Dan akhirnya nanti Korut berperang sendiri dengan Alp Arslan sehingga nanti bisa dikalahkan. Nanti kita akan lihat ceritanya pada slide berikutnya. Next. Baik, nah kita lihat ini ya. Jadi karena dipersiapkan dengan sangat luar biasa itu, Malik Shah ini dia menjadi sultan sejak usia relatif muda, 17 tahun dalam hitungan Masehi ya. Kemudian mempertahankan wilayah, dan dia berhasil mempertahankan wilayah dan supremasi kekuasaan Seljuk pada masa kemasan ayahnya Alp Arslan, terutama setelah perang Manzikert melawan Romawi tahun 1071. Ya, jadi begini, salah satu keberhasilan seorang kepala negara itu, seorang sultan itu adalah bagaimana dia bisa mempertahankan wilayahnya. Itu sudah prestasi sebenarnya, apalagi kalau dia bisa mengembangkan, dan ternyata nanti Malik Shah ini bisa memperluas wilayahnya ini. Nah, salah satu ujian yang dihadapi oleh Malik Shah ya ketika dia diangkat pertama kali menjadi sultan itu adalah pemberontakan dari pamannya sendiri, yaitu Korut, yang ingin mengambil tahta dari Alp Arslan, karena dia menganggap bahwa sebagai paman
apalagi senior begitu ya, tentu lebih senior dibandingkan dengan dengan Malik Shah ya, dan juga dengan kakak-kakaknya. Maka Korut ini dia berusaha untuk melakukan pemberontakan, tapi ternyata pemberontakan ini berhasil dipadamkan. Nah, tentu selain karena faktor kepemimpinan dari Malik Shah yang kuat gitu ya, dia tidak mudah untuk dijatuhkan. Nah, Malik Shah ini juga beruntung karena dia dibantu oleh seorang wazir atau seorang perdana menteri senior, yaitu yaitu Wazir Nizamul Muluk. Dan bahkan dia ya nanti Malik Shah ini dia masih bisa terus bertahan menjadi penguasa sampai 20 tahun berikutnya begitu. Dan inilah yang ini sudah sangat jelas ya, menjadi fakta atau menjadi bukti bahwa Malik Shah ini memang layak ya, walaupun usia muda menjadi sultannya, tapi dia layak untuk menjadi sultan karena bisa bertahan. Nah, selain karena bertahan, ya next berikutnya, ini juga Malik Shah memperlihatkan prestasi yang penting gitu. Nah, apa prestasi pentingnya itu? Pertama, nah selain dia bisa mempertahankan wilayah kekuasaan yang diwariskan oleh ayahnya, nah dia juga bisa meluaskan pengaruhnya ke wilayah Syam, yaitu ke wilayah Damaskus di sebelah selatan, Syam di sebelah selatan, dan wilayah Aleppo. Nah, perlu diketahui pergerakan dari Seljuk ini kan mula-mula dia berasal dari mengambil wilayah kekuasaan di kawasan Isfahan gitu ya. Di sana kemudian mereka bergerak dari Isfahan, daerah Iran ini ya, kemudian ke kawasan di daerah Irak ya, sampai akhirnya mereka bisa masuk ke wilayah yang menjadi pusat kekuasaan Bani Abbas, yaitu di Baghdad gitu. Nah, jadi Abbasiyah ini kan pada masa-masa itu ya, pada masa abad ke-11 atau pada masa dinasti Seljuk itu kan memang khalifah-khalifahnya itu dalam keadaan yang sangat lemah gitu ya, sehingga mereka ini tidak bisa sebetulnya menolak keberadaan para Salatin ini untuk dijadikan sebagai penopang kekhalifahan. Nah, kebetulan waktu itu sedang ada masalah antara Abbasiyah dengan kelompok pendukungnya, yaitu dari dinasti Buwayhi yang mereka beraliran Syiah. Nah, Buwayhi ini memberontaklah kepada Abbasiyah, tapi kemudian oleh Seljuk dapat ditaklukkan, sehingga Seljuk diperbolehkan untuk menguasai kawasan di sekitar Irak itu, terutama yang ditinggalkan oleh Buwayhi ya, seperti kawasan Buwayhi ini seperti di Mosul misalnya ya, kemudian juga di Baghdad. Nah, sehingga nanti Seljuk ini dia pada masa itu ya berhasil ya, dia berada di kawasan Turki Irak gitu. Nah, dari Irak ini ya, dari kawasan Baghdad dan Irak sekitarnya ini perluasannya tidak langsung ke Syria, ke Syam, tetapi dia masuk ke kawasan Asia Kecil. Nah, kawasan Asia Kecil ini adalah kawasan yang sekarang menjadi wilayah Turki itu. Nah, sampai kemudian Seljuk menaklukkan beberapa wilayah di Turki itu, dan kebetulan nanti yang banyak dilibatkan di dalam penaklukan kawasan-kawasan di Turki itu adalah orang-orang dari Turki juga. Nah, terutama nanti dari yang nanti akan ya melahirkan keluarga Utsmani itu. Nah, jadi perluasan ke Asia Kecil ini nanti sampai bertemu dengan kekuasaan Romawi, karena di Asia Kecil ini kan banyak wilayah yang dikuasai oleh Romawi, sampai nanti pada masa Alp Arslan itulah terjadi perang Manzikert itu. Nah, sehingga nanti perluasan ke wilayah ke sebelah selatan dari dari Irak itu, yaitu ke kawasan Syam, itu belum dilakukan ya secara intensif. Nah, ternyata ini pada masa Malik Shah, Malik Shah berencana untuk meluaskan kekuasaan sampai ke Syam,
Kenapa? Karena untuk menjadi supaya berpengaruh ya, maka Seljuk ini dia harus menguasai kawasan itu, kawasan Syam ini. Nah, tapi pada permulaan pertama itu masuk ke Aleppo itu tidak berhasil, tapi berhasil masuk ke Damaskus. Tapi setelah Damaskus ditaklukkan, ternyata Malik Shah juga bisa menaklukkan Aleppo juga. Nah, pada saat menyebarkan memperluas kekuasaan ke Syam itu, sebetulnya kan pada saat yang sama dia bersaing dengan kekuasaan Bani Fatimiyah. Ya, Bani Fatimiyah ini kan akidahnya Syiah dia ya. Nah, kemudian penyebaran kekuasaan ya, perluasan kekuasaan sampai ke Syam itu juga ini dalam rangka juga untuk mencegah berkembangnya faham batiniyah yang dibawa atau disebarkan oleh batiniyah yang disebarkan oleh Bani Fatimiyah gitu. Yang akidah mereka itu Syiah Ismailiyah. Nah, paham batiniyah ini adalah paham yang menjadi dasar dari pemikiran Syiah yang mereka mengklaim ya bahwa teks-teks nas-nas Quran dan sebagainya itu ya memang ada zahirnya, tapi maknanya itu yang sesungguhnya adalah makna batinnya. Nah, makna batin itu didapatkan dari mana? Nah, itu dari mereka menyebutnya dari ilmunya Ahlul Bait gitu. Jadi maka mereka atau ilmu dari imam-imam mereka, maka mereka tidak sama nanti di dalam membaca teks, membaca nas Quran dengan umat Islam pada umumnya gitu. Nah, sehingga perluasan ya wilayah ke kawasan Syam ini bersamaan waktunya dengan mencegah ya berkembangnya faham batinnya itu. Walaupun pada akhirnya nanti ketika sudah ditinggalkan oleh Malik Shah dan Nizamul Muluk, wilayah Syam ini sudah jatuh juga ke tangan Bani Fatimiyah ini ya. Tetapi paling tidak pada masa Malik Shah ini kawasan ini bisa dikuasai oleh Malik Shah, sehingga nanti pergerakan orang-orang Eropa atau pasukan salib yang ingin merebut Yerusalem itu masih bisa dicegah gitu pada masa ini. Tapi nanti setelah masa Malik Shah ya, Seljuk mulai pecah, kemudian pertahanan umat Islam itu menjadi mulai melemah, maka tahun 1096 itu perang salib orang-orang Eropa ya, orang-orang Kristen dari Romawi, mereka berhasil masuk ke Yerusalem gitu, masuk ke Baitul Maqdis sampai mereka berhasil memenangkan perang salib pertama tahun 1096. Dan ini dalam banyak analisis itu disebabkan karena Bani Fatimiyah dia menguasai kawasan Syria, kemudian Mesir ya, yang menjadi pintu masuk menuju ke Syam, dan orang-orang Fatimiyah inilah yang membukakan pintu bagi orang-orang Eropa untuk masuk ke Baitul Maqdis. Next berikutnya. Baik, nah kita lihat apa sih peran dari Nizamul Muluk ini, karena tadi kita membicarakan nama Nizamul Muluk ini, karena sebetulnya ya pada masa Malik Shah ini, Malik Shah itu nggak bisa disebut sendirian ya tanpa menyebut Nizamul Muluk. Sebab kalau menyebut Malik Shah sendirian seolah-olah dialah yang paling berprestasi dengan sendirinya ya, walaupun tentu ada prestasinya, tetapi peran dari Malik Shah itu tidak bisa dilepaskan dari peran Nizamul Muluk. Jadi Nizamul Muluk ini adalah sosok yang sangat yang sangat penting ya dalam baik dalam keberhasilan Alp Arslan maupun dalam keberhasilannya Malik Shah. Nama beliau ini adalah Abu Ali Al-Hasan bin Ali bin Ishaq At-Tusi. Jadi lahirnya di Tus. Tus itu sekarang kawasan Iran. Nah, beliau lahirnya tahun 1018 Masehi, wafat 1092. Jadi wafatnya itu nanti sebelum wafatnya Malik Shah, tapi tidak lama gitu, hanya berselang beberapa bulan saja. Jadi Malik Shah sempat menghadiri pemakaman dari Nizamul Muluk ini, wazir Nizamul Muluk ini. Nah, Nizamul Muluk ini dia sebetulnya adalah orang biasa tadinya gitu ya. Dia bekerja untuk ayahnya Alp Arslan, tapi karena pekerjaannya bagus gitu ya, dia kalau mengerjakan apa-apa itu selesai. Nah, sehingga kemudian Alp Arslan yang usianya sebaya lah dengan Nizamul Muluk ini, dia berkehendak untuk mengangkat
mengangkat Nizamul Muluk itu sebagai wazir. Jadi pada masa itu ya sebenarnya sama juga seperti di Indonesia juga. Jadi raja-raja itu ya dia biasanya nanti akan punya mahapatih untuk menjalankan kerajaannya. Mungkin boleh juga disebut sebagai perdana menteri. Jadi peran wazir ini sangat sentral karena dialah nanti yang akan menjadi penanggung jawab administrasi kenegaraan dan hal-hal yang strategis berkait dengan negara itu. Nah, maka keberhasilan seorang sultan itu juga akan ditentukan oleh wazirnya. Jadi kalau dia punya wazir yang bagus, itu biasanya bagus. Tapi kalau dia tidak punya wazir yang bagus, biasanya raja sendiri itu kurang kuat ya. Nah, ini Alp Arslan dia pada tahun 1064 itulah mengangkat Nizamul Muluk sebagai wazir. Nah, ketika menjadi wazir Alp Arslan, Nizamul Muluk ini memperlihatkan prestasinya yang sangat gemilang, sangat luar biasa, dan bahkan membimbing Malik Shah. Nah, sampai ketika Alp Arslan meninggal karena ditikam tadi itu, beliau sebelum meninggalnya wasiatkan gitu, selain menunjuk anaknya sebagai penggantinya, dia juga meminta kepada Malik Shah supaya wazirnya jangan diganti gitu, jadi tetap harus Nizamul Muluk. Nah, Nizamul Muluk ini sosoknya sangat cerdas, dia cekatan, tapi ada kelebihan yang luar biasa, yaitu dia orang soleh gitu. Makanya Alp Arslan suka, kemudian juga Malik Shah juga merasa nyaman gitu, karena selain Nizamul Muluk adalah gurunya, juga perilakunya yang sangat soleh. Dia menyukai ilmu, kemudian menyukai berkumpul dengan para ulama. Majelis-majelisnya itu dihadiri oleh banyak sekali ulama-ulama, dan para ulama senang dengan Nizamul Muluk karena memang Nizamul Muluk ini wazir yang dekat sekali dengan para ulama, juga mencintai ilmu. Dia mau berkorban ya untuk mengembangkan ilmu itu. Next berikutnya. Nah, Nizamul Muluk ini ya dia perannya di dalam administrasi atau di dalam menjalankan kekuasaan pada masa Malik Shah itu diantaranya adalah ya karena sifatnya sangat teliti dalam masa administrasi dan ketatanegaraan, maka Malik Shah itu seperti mendapatkan pendamping yang sangat detail, yang sangat teliti gitu, sehingga banyak hal yang diingatkan oleh Nizamul Muluk supaya ini menjadi perhatian serius. Contoh misalnya ketika mengangkat tentara-tentara atau panglima-panglima. Nah, itu kriteria yang diberikan oleh Nizamul Muluk kepada Sultan Malik Shah, itu kriteria yang dia rata-rata gitu ya, didasarkan kepada faktor kesolehan. Nah, jadi Nizamul Muluk itu selalu mengingatkan kepada Malik Shah. Jadi kalau nanti mengangkat tentara ya atau mengangkat panglima, itu perhatikan kesolehan mereka, sebab kesolehan mereka itulah yang nanti akan menjadi salah satu kekuatan gitu yang dimiliki. Nah, itu nanti salah satunya ya efek dari pengaruh Nizamul Muluk dalam mengangkat tentara ini nanti Malik Shah ya mengangkat kakek dari Nuruddin, ayah dari Imaduddin Zanki atau kakek dari Nuruddin ya. Ayah Imaduddin Zanki ini kan yang nanti dia berperan di dalam membebaskan Baitul Maqdis ya dalam perang salib ketiga itu bersama dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu adalah tentara yang direkrut oleh Malik Shah gitu. Nah, itu kan di ini dulu kalau bahasa sekarang mungkin fit and proper test lah gitu ya, uji dulu, kemudian dilihat dulu kemampuannya, dilihat dulu kesolehannya, akhirnya diambil. Nah, ketika punya anak namanya Imaduddin Zanki, Imaduddin Zanki itu dia dididik sejak kecil itu dengan agama yang sangat kuat. Jadi dia disekolahkan, dia belajar dengan para ulama sehingga dekat dengan ulama. Nah, makanya tidak heran
Kemudian ya anaknya yaitu Nuruddin Zangki dengan keponakannya namanya Salahuddin Al-Ayyubi itu juga lahir dalam pembinaan yang baik begitu. Jadi di madrasah-madrasah yang baik sehingga mereka menjadi orang-orang soleh. Selain mereka menjadi orang-orang soleh juga mereka punya kemampuan yang hebat di dalam di dalam mengelola ketatanegaraan, terutama dalam militer gitu, sehingga mereka ini konkret gitu, real ya, kemampuan mereka di dalam menghadapi musuh itu. Nah, jadi itu karena sangat teliti gitu, jadi masalah administrasi itu sangat paham sekali gitu. Nizamul Muluk ini. Nah, kemudian Nizamul Muluk karena kedekatannya dengan para ulama itu, dia juga berhasil menggagas reformasi ketatanegaraan Islam Bani Seljuk sehingga kekuasaan dengan Islam itu bisa menjadi satu dan bersenyawa. Nah, kita harus maklum ya bahwa Bani Seljuk itu dia datang dari kawasan Asia Tengah ya, sebagai orang yang tadinya ya tidak terlalu dekat dengan Islam. Kemudian leluhur Bani Seljuk ini yang berasal dari Oghuz ya, suku Oghuz ini salah satu suku Turki yang berasal dari Asia Tengah. Itu kan dia datang ke Isfahan dan sebagainya gitu, mulai kenal dengan agama. Jadi bukan sejak awal dinasti ini adalah dinasti yang paham dengan agama ya, paham dengan Islam secara baik. Tapi mereka ya awam-awam saja dalam memahami Islam. Tapi mereka semenjak bertemu dengan Nizamul Muluk ya, terutama pada masa Al-Arslan, mereka seperti diingatkan gitu bahwa Sultan Bani Seljuk ini adalah Sultan Islam. Dia harus harus bisa menampakkan Islam itu dalam kekuasaan. Nah, itu berhasil nanti di tangan Nizamul Muluk ya, semacam dipersenyawakan ya antara kesultanan dengan keislaman, sehingga yang namanya sultan itu ya, dia bisa menjadi representasi dari Islam itu. Nah, inilah yang menarik ya dari Nizamul Muluk ini. Jadi pikiran-pikirannya ini luar biasa karena cerdas tadi itu, dia ilmunya banyak sehingga dia bisa mengusulkan kepada raja, dan posisinya sebagai wazir tentu didengar gitu, sehingga bukan hanya diusulkan tapi juga dilaksanakan. Nah, selain dia juga memikirkan tentang bagaimana ketatanegaraan yang adaptif dengan ajaran Islam, dapat mengembangkan Islam. Nah, Nizamul Muluk juga berhasil mengembangkan ekonomi Bani Seljuk. Jadi ketika pada masa Al-Arslan, nanti kemudian dilanjut pada masanya Malik Shah, nah Nizamul Muluk itu dia melihat bahwa pemasukan pajak dari para petani dan sebagainya itu kok kecil gitu ke negara itu. Nah, maka dia lihat ternyata penyebabnya adalah kekurangan kelemahan ya dari segi ekonomi di masyarakatnya, sehingga pajaknya menjadi kecil kan gitu. Nah, sehingga yang dilakukan oleh Nizamul Muluk itu bukan memaksa rakyat supaya bayar pajak lebih tinggi, tidak, untuk menaikkan pajaknya. Maka yang dilakukan oleh Nizamul Muluk itu adalah bagaimana caranya mengembangkan ya ekonominya masyarakat gitu, atau yang terutama bertumpu pada pertanian. Nah, sehingga banyak program ya yang dijalankan oleh Nizamul Muluk untuk perbaikan ekonomi. Sampai pada masa Malik Shah itu ekonomi Seljuk itu sangat melejit, sangat baik gitu ya, sehingga banyak pajak yang masuk tuh tinggi, tapi bukan karena memeras rakyat itu, tapi karena memang ekonomi masyarakatnya cukup baik begitu. Nah, ini juga nanti perlu juga dipelajari khusus ya tentang bagaimana Nizamul Muluk dia bisa mengembangkan ekonomi masyarakat itu. Nah, kemudian juga pembaharuan fasilitas kerajaan, maksudnya jadi yang lama-lama itu diperbaiki terus gitu ya. Jadi semacam karena duit banyak kan gitu ya, dia bikin pembangunan di mana-mana. Nah, yang lebih penting lagi ini, Nizamul Muluk itu memelopori kebangkitan ilmu pengetahuan dan sastra melalui Madrasah Nizamiyah yang didirikannya. Nah, ini Madrasah Nizamiyah ini menjadi warisan penting karena nanti ya lembaga-lembaga pendidikan di seluruh dunia, termasuk pesantren di Indonesia, itu meniru pola yang di madrasah yang didirikan oleh Nizamul Muluk ini yang disebut dengan Madrasah Nizamiyah. Dan coba kita lihat bagaimana posisi Madrasah Nizamiyah ini next berikutnya. Nah, jadi Madrasah Nizamiyah ini didirikan tahun 67 ya, 2 tahun saja setelah 3 tahun ya setelah
pengangkatan Nizamul Muluk menjadi wazir. Jadi ini didirikan pada masanya Alp Arslan. Alp Arslan masih menjadi sultan. Itu sudah didirikan madrasah Nizamul Muluk. Kenapa Nizamul Muluk mendirikan madrasah ini? Karena dia dekat sekali dengan para ulama. Dia dekat dengan dunia ilmu, sehingga ketika dia dianugerahi kekuasaan oleh Allah, kemudahan rezeki gitu ya. Nah, maka yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana dia bisa mengembangkan, memperbaiki masyarakat dan mengembangkan ilmu pengetahuan gitu. Akhirnya dia mendirikan madrasah Nizamul Muluk ini. Dan yang unik lagi gitu ya, itu dibiayai oleh wakaf. Wakafnya dari siapa? Nggak usah nunggu orang. Itu langsung dari tangannya Nizamul Muluk sendiri gitu. Dengan Nizamul Muluk dia mengeluarkan dana sangat besar, makanya nama madrasahnya walaupun berada di bawah Kesultanan Seljuk ya, Malik Syah itu tidak disebut madrasah Malikiyah gitu ya untuk menyebut nama Malik Syah, tapi madrasah Nizamiyah. Kenapa? Karena yang punya peran penting di sini adalah Nizamul Muluk gitu, dan bahkan dia mengeluarkan ya hartanya itu untuk membangun Nizamiyah ini. Nah, ketika pertama kali didirikan, ini sebetulnya madrasah Nizamiyah ini digunakan untuk mencegah ya berkembangnya paham batiniah Syiah ini yang dibawa oleh Fatimiyah. Nah, pada masa itu kan Nizamul Muluk berpikir begini. Jadi ketika Syiah ini berkembang, Fatimiyah ini berkembang, kan dia berkembang dengan menyebarkan pemikiran ya lewat dai-dai mereka, lewat pemikir-pemikir mereka, ulama-ulamanya dan sebagainya gitu. Nah, maka kemudian Nizamul Muluk berpikir bahwa ini kalau dihadapi hanya dengan gerakan politik itu tidak akan efektif, karena kan yang namanya batiniah itu kan pikiran gitu ya, pemikiran. Nah, makanya Nizamul Muluk juga berpikir harus mendirikan sekolah juga, dan ini didorong oleh baik oleh Alp Arslan maupun oleh Malik Syah gitu, didorong sangat luar biasa. Nah, karena memang ini ada ada kaitannya dengan penyebaran kekuatan Bani Fatimiyah ini. Nah, maka kemudian secara bertahap ya Nizamiyah ini didirikan ya di Baghdad, kemudian di Basrah, di Naisabur, di Bahro, di Isfahan, di Al-Basrah, di Marwa, di Tabaristan, di Mosul, dan di beberapa tempat yang lain. Jadi artinya ini menjadi madrasah yang banyak dan cukup diminati gitu. Kenapa diminati? Karena Nizamul Muluk ini dia menerapkan prinsip bahwa yang namanya sekolah itu harus paling bagus. Makanya dia mengambil guru-guru juga paling hebat. Makanya ada ulama yaitu ulama Imamul Haramain Al-Juwaini, gelarnya Imamul Haramain. Imam Al-Juwaini Imam Al-Juwaini ini direkrut ya, dan juga Imam Al-Ghazali itu direkrut untuk menjadi guru-guru utama di madrasah Nizamiyah ini. Nah, sehingga karena keseriusan dari Nizamul Muluk, akhirnya banyak masyarakat yang percaya begitu. Nah, jadi karena masyarakat sudah percaya kepada madrasah Nizamiyah ini, berkembanglah madrasah Nizamiyah di mana-mana. Dan yang menariknya juga Nizamul Muluk dia dengan harta yang dimilikinya itu mensupport semua madrasah Nizamiyah yang dikembangkan ini. Dan madrasah ini sangat berperan dunia Islam pada masa itu untuk menghidupkan ilmu dan mencegah penyelewengan akidah gitu. Nah, next berikutnya udah habis kayaknya nih. Nah, udah habis ya, alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita simpulkan ini waktu tidak terbatas ya, kita singkat aja. Nah, jadi kalau kita simpulkan apa sih peran dari Malik Syah ini dalam sejarah ini? Pertama, peran Malik Syah ini dia bersama dengan ayahnya Alp Arslan ikut dalam perang Manzikert. Yang perang Manzikert ini adalah perang yang bersama dengan Romawi yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Nah, pengaruhnya itu apa Manzikert itu? Manzikert itu telah pertama membangkitkan ya kepercayaan diri umat Islam untuk menyerang atau untuk melawan ya kekuatan Romawi yang sampai saat itu tuh masih menjadi kekuatan sangat besar.
Terus yang kedua, perang Manzikert ini telah membuka pintu bagi umat Islam itu untuk masuk ke wilayah Eropa. Itu jadi setelah itu nanti kan wilayah-wilayah Eropa itu dari Hongaria, Yugoslavia, Serbia, Sarajevo sekarang itu ya, itu nanti bisa dikuasai setelah perang Manzikert itu. Nah, walaupun sebetulnya perang Manzikert ini telah menyulut kemarahan dari orang-orang Romawi, orang-orang Eropa, sehingga mereka merencanakan untuk semacam melakukan balas dendam, yaitu dengan menyerang Yerusalem gitu, sehingga nanti Yerusalem, Baitul Maqdis ini bisa ditaklukkan tahun 1096 ya, hanya beberapa sekitar lebih dari 20 tahun lah dari semenjak perang Manzikert itu berhasil ditaklukkan. Tapi dari situ nanti umat Islam berpikir ya tentang bagaimana bisa mengembalikan lagi Yerusalem itu. Nah, sehingga Malik Shah ini bersama dengan Alp Arslan ayahnya ini semacam menjadi jembatan ya, pembuka pintu untuk masuknya pengaruh Islam ini ke kawasan barat, kawasan Eropa gitu. Dan juga Malik Shah bersama dengan Alp Arslan itu berhasil juga menjadikan wilayah Asia Kecil atau wilayah Anatolia itu menjadi kawasan yang dikuasai oleh umat Islam ya, yang tadinya setengahnya itu bahkan seluruhnya ya sebelumnya itu dikuasai oleh Romawi gitu, tapi pelan-pelan nanti bisa dikuasai oleh umat Islam. Nah, yang ketiga, peran dari Malik Shah ini dia berhasil menguasai Syam ya, dan mencegah berkembangnya Bani Fatimiyah yang membawa ajaran Syiah dan Batiniyah itu, yang kemudian karena bisa dicegah kan gitu ya, sehingga orang-orang Eropa yang ingin, mereka itu sebenarnya sudah bercita-cita lama gitu untuk menaklukkan Yerusalem itu, tapi karena bisa ditahan oleh strateginya Malik Shah, mereka nggak bisa masuk ke Yerusalem itu, sehingga nanti perang salib dari perang Manzikert 71 itu baru bisa dilaksanakan pada pada tahun 1096 begitu ya, dalam perang salib pertama itu. Nah, jadi nanti juga kemenangan perang salib seperti tadi sudah dijelaskan itu disebabkan karena apa yang sudah dikuasai oleh Seljuk, nah itu berantakan lagi, diambil lagi oleh Fatimiyah, sehingga Fatimiyah dia bekerja sama dengan dengan kerajaan Romawi ya, memberikan akses untuk masuk ke Baitul Maqdis, sehingga Baitul Maqdis itu bisa jatuh ke tangan orang-orang salib ya. Nah, itu yang tiga. Yang berikutnya, peran dari Malik Shah ini adalah Malik Shah ini telah turut mengembangkan ilmu pengetahuan ya, mendesiminasinya, menyebarkannya itu dengan bersama-sama dengan Wazir Nizamul Mulk itu dengan membangun sekolah-sekolah, yaitu sekolah Nizamiyah terutama itu. Nah, sekolah Nizamiyah ini menjadi salah satu sekolah yang sangat penting yang diikuti oleh polanya itu oleh umat Islam seluruh dunia setelah itu, termasuk pesantren di Indonesia. Dan juga pada masa itu, nah, tumbuhnya madrasah Nizamiyah ini juga secara laten ya telah memberikan imunitas pada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh propaganda dari kaum Batiniyah itu. Nah, itulah beberapa hal penting ya yang disumbangkan Malik Shah dalam sejarah umat Islam. Nah, saya kira untuk memperjelas tentu saja supaya kita lebih paham ya, kita bisa membaca buku-buku tentang dinasti Bani Seljuk, kemudian juga terkhusus ya tentang Malik Shah dan Nizamul Mulk di sana. Saya kira itu saja Bang Afwan ya, karena ini sudah larut malam ini, mohon maaf. Jadi supaya cepat saja dan nanti bisa disambung dengan dialog. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair jazak Ustaz Dr.